Halo semuanya, perkenalkan saya Hanifah Berliana, saya mahasiswi program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang cara manajemen waktu pada anak usia dini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe YouTube channel Ibu Yanina dan share video edukatif ini sebanyak-banyaknya. Selamat menyaksikan. Mengajarkan anak cara manajemen waktu. Hampir sebagian dari kita bisa jadi tidak pernah berpikir bahwa seorang anak juga perlu mengatur waktu dengan baik. Namun, pentingkah mengajarkan anak mengatur waktu sejak dini? Pada kenyataannya, kegiatan yang teratur akan mempermudah kegiatan kita mengasuh dan mendidik mereka, terlebih bila si anak telah memasuki sekolah dasar. Padatnya kurikulum serta kegiatan yang harus si anak lakukan akan membuat kita semakin sadar bahwa mengatur waktu dengan baik adalah hal mutlak yang harus mereka kuasai. Kemampuan anak untuk mengatur waktu merupakan salah satu keterampilan berpikir yang akan membantu si anak untuk meraih kesuksesan di masa depannya nanti. Saat si anak belajar menyusun jadwal dan mengatur waktu sesuai dengan kegiatannya, ia akan belajar bagaimana mengenal dan membuat prioritas, kemudian menyelesaikan apa yang sudah ia rencanakan. Keterampilan apa sajakah yang harus diterapkan pada anak? Yang pertama ada berlatih mengukur waktu. Di usia 6 hingga 12 tahun, anak sudah tahu kapan saatnya ia melakukan aktivitas yang telah direncanakannya. Namun bisa jadi ia belum memahami bagaimana cara mengukur durasi waktu yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Latih anak mengukur waktu yang tepat untuk menentukan waktu dalam berkegiatan, bisa melalui kategori waktu. Misalnya kegiatan sederhana seperti menyapu selama 5 menit, kegiatan menengah seperti mencuci piring selama 10-15 menit, dan kegiatan besar yang memerlukan fokus tinggi seperti belajar selama 30-45 menit. Yang kedua, latih anak untuk disiplin dan bertanggung jawab. Ajak anak untuk bersama-sama membuat jadwal pribadi yang mencakup berbagai aktivitas dan tugas yang sesuai dengan usianya. Ajari anak untuk bertanggung jawab menyelesaikan jadwal pekerjaan yang telah dibuatnya. Dengan cara ini, anak akan belajar soal disiplin terhadap apa yang sudah direncanakannya sendiri. Yang ketiga, membuat jadwal pribadi. Dengan membuat jadwal pribadi, sangat efektif melatih anak untuk merunut hal yang harus dilakukan sehingga tak ada yang terlewatkan dan anak lambat laun akan memahami bahwa segala aktivitas dapat diselesaikan dengan baik dengan perencanaan waktu yang baik pula. Berikut ini adalah cara mudah melatih anak mengatur waktu. Yang pertama, jadilah role model untuk anak. Sebelum mengajarkan anak untuk mengatur waktu, biasakan diri kita untuk hidup teratur. Dengan membuat jadwal dan menempelkan di sudut rumah, maka akan terpampang jadwal harian dan target yang akan kita capai, dan itu akan membuat anak melihat dan mengamati hal tersebut. Sehingga saat kita mengenalkan jadwal harian pada anak, mereka akan lebih mudah mengikuti. Yang kedua, menyiapkan tools atau time management yang menarik. Agar anak-anak tertarik dan bersemangat mengatur waktu mereka, gunakanlah jadwal harian yang menarik, misalkan jadwal harian dengan gambar karakter favorit mereka, atau time planner yang mudah untuk dihapus dan disusun kembali dengan warna-warna cantik, tentu akan membuat kegiatan mengatur lebih asik. Lalu, waktu apa sajakah yang harus diatur? Yang pertama ada atur waktu tidur. Penuhi waktu tidur anak secara konsisten dan rutin, terutama di hari-hari sekolah. Jika anak harus tidur jam 20.00, pastikan anak sudah berada di tempat tidur 30 menit sebelum ia tidur, sehingga ia tahu mengondisikan suasana jelang jam tidur. Yang kedua, menetapkan jam makan. Menetapkan durasi makan juga perlu diajarkan pada anak, misalnya waktu makan malam bersama keluarga selama 1 jam. Di saat ini anak harus mematuhinya tanpa ada distraksi gadget ataupun peralatan elektronik dan hanya fokus pada kegiatan makan. Yang terakhir ada screen time. Berikan anak aturan mengenai waktu yang tepat bermain gadget. Orang tua bisa memberikan anak kesempatan saat semua pekerjaan sekolahnya telah selesai. Tetapkan juga batasan mengenai area yang tidak boleh digunakan untuk menggunakan gadget. Selain itu, jelaskan juga bahwa anak boleh menggunakan gadget saat di meja belajar, tapi bukan untuk bermain game atau menonton film, melainkan untuk media belajar. Itu dia sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.